Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah kembali pada hari Minggu tanggal 23 Agustus ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati masuk dalam saat teduh sebelum ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom jemaat GKR Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Merdeka. Kita akan mulai kebaktian kita walaupun kita masih online. Kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam setiap kita dan setiap tempat kita di mana kita beribadah secara online. Dan kita percaya Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami perlu Tuhan. Terima kasih. Jemaat di rumah, mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita. Sementara instrumen lagu ini dimainkan, betapa saudara dan saya perlu Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap jam, dalam setiap detik kehidupan kita. Kita perlu Tuhan.
mengucap syukur kepada Tuhan buat hari-hari yang Tuhan sudah beri dan Tuhan sudah pimpin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah. Para jemaat Tuhan, kita berdoa. Benar Tuhan, seperti lagu yang kami baru nyanyikan, dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam kehidupan kami memerlukan Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan damai sejahtera buat kami. Hanya Engkau yang memberikan pertolongan untuk kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, kami percaya di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kalau saat ini kami dalam kondisi sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah virus ini yang kami tidak bisa lihat, dan kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan, kami juga percaya ketika Tuhan izinkan beberapa anak-Mu terjangkit virus, kami percaya tangan pengasihan Tuhan senantiasa menopang mereka. Dan Tuhan akan pimpin Tuhan, dan akan sembuhkan mereka dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jangan biarkan kami takut atas semua ini, karena kami punya Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih tetap beribadah secara online, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Malaikat Tuhan yang berpasukan senantiasa berkemah mengelilingi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Dari hari ke hari kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kami sehari-hari. Buat orang tua kami, buat anak-anak kami, istri kami, semua keluarga kami, bagaimana Tuhan memelihara mereka semua. Tuhan, mungkin kami tidak satu rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memelihara mereka juga dan menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, anak remaja kami, pemuda kami Tuhan. Tuhan, kami mohon, walaupun mereka tidak bisa beribadah secara online ataupun secara real, kami percaya Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berbicara kepada mereka semua. Untuk mereka juga boleh secara tekun beribadah kepada Tuhan. Dengan anak-anak sekolah minggu Tuhan, mungkin mereka rindu untuk bisa beribadah bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan,
Tuhan juga yang akan memberikan keceriaan buat mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang terlibat dalam melayani Tuhan pagi hari ini, dimanapun posisi mereka Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, pengkhotbah, sound system, kameramen, Tuhan berkati mereka semua. Terlebih Tuhan, Pendeta Yung Tik Yu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan Engkau berbicara melalui dia buat kami semua. Dan kami percaya kami akan diberkati. Ketika kami selesai ibadah ini, kami mendapatkan berkat yang baru ini daripada Tuhan. Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu konsentrasi kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolong menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan mulai terus puji-pujian ini. Dan kita mau kanyakan refnya saja. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam. Setiap jam ya Tuhan. Haleluya. Betul Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya, berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, Tuhan kota bentengku, Tuhan penolongku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung bas. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya. bahwa Tuhan juga Penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya Tuhan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia,
Tuhan. Dan untuk selamatku aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita terus besarkan nama Tuhan, kita puji Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup saudara dan saya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia, saudara. Tiada terbilang. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yeay. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. 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 Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan terus mau berproses dengan kita semua. Saudara dan saya, mari kita izinkan Tuhan bentuk kita semua. Menjadi apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan sudah ciptakan saudara dan saya. Dia punya purpose buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan bentuk kami, ciptakan kami, Tuhan punya tujuan untuk kami. Dan seringkali tujuan ini meleset Tuhan. Bagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu,
Ketika lagu ini mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Biar ini menjadi kerinduan kami semua. Kami boleh menyanyikannya dengan hati yang penuh kepada Tuhan. Penuh kesadaran kepada Tuhan bahwa kami siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Amin. Inilah hidupku Ini kami Tuhan. di tangan-Mu. Benar Tuhan. Bentuklah Suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah. Inilah hidupku Tuhan. di tangan Bentuk kami Tuhan. kehendak Dan pakai kami Tuhan. Cara-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini khususnya melalui puji-pujian kami diingatkan kembali. Bapak, Engkau senantiasa menyertai kami setiap waktu, setiap jam. Engkau konkret dan nyata hadir di dalam kehidupan kami. Sama seperti nyatanya COVID-19 yang ada di mana-mana, yang membuat kami pergi kemana-mana harus memakai masker. Senyata itu juga Tuhan kami sadar, Engkau ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah khususnya melalui lagu dan firman yang sebentar lagi kami renungkan, kami tetap lebih bersandar padamu, kami tetap lebih membuka hati kami, mempersilahkan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebab pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, boleh sekali lagi kami merasakan kehadiran kuat kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dalam waktu-waktu selanjutnya ketika kami harus melanjutkan jalan kehidupan kami tahu pasti kami bukan sendirian. Ada Engkau yang senantiasa menyertai kami. Demikian kami Tuhan serahkan diri juga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, pakai bibir mulutnya ya Tuhan. Dengan bahasa manusia yang sederhana dan mudah dimengerti, kebenaran firman Tuhan sekali lagi boleh dikupas dan menjadi makanan rohani bagi setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini akan mengupas satu perikop yang ada di dalam Injil Lukas. Injil Lukas sendiri bagi saya adalah Injil yang penuh dengan kejutan. Adalah Injil yang sebetulnya secara nyata-nyata ada semacam kesan disengaja untuk menceritakan atau membukakan. Yang dikira jelek ternyata lebih baik. Yang dikira lebih baik ternyata lebih jelek. Dan itu terus menerus ada dicatat di dalam Injil Lukas. Saya memberikan beberapa contoh, misalnya Injil Lukas dibuka dengan satu kisah. Ada seorang imam yang namanya Sakaria. Dia sedang dalam forum yang sangat sakral, dalam situasi yang sangat agamawi di dalam bait Allah. Sedang membakar ukupan. Dalam situasi yang begitu istimewa, dalam bait Allah sedang melakukan upacara agama, malaikat menampakkan diri. Lalu memberitahu kepada Sakaria bahwa ia walaupun sudah lanjut usia, istrinya akan mempunyai anak. Tetapi mengagetkan sekali, dia tidak percaya. Sebaliknya kemudian dikisahkan ada seorang wanita masih muda belia, seorang perawan Maria namanya. Seorang wanita yang bersahaja sedang ada di rumahnya. Walaupun Injil Lukas tidak mencatat sedang berbuat apa. Tetapi sejak kecil saya selalu lihat drama Natal. Maria sedang menyulam. Lalu nampak malaikat datang kepadanya dan memberitahu, engkau akan mempunyai anak walaupun engkau belum bersuami. Dan Maria percaya. Kontras sekali. Yang satu sedang melakukan pekerjaan sehari-hari. Malaikat menampakkan diri, dia hanya seorang perempuan bersahaja yang masih muda belia. Diberitahu engkau akan punya anak walaupun belum bersuami, percaya. Padahal perjanjian lama tidak pernah ada contoh wanita yang belum menikah bisa punya anak. Sakaria di dalam bait Allah sedang membakar ukupan, malaikat menampakkan diri, kasih tahu istrinya akan punya anak, tidak percaya. Padahal perjanjian lama banyak contoh orang-orang yang sudah lanjut usia oleh karena pertolongan dan kuat kuasa Tuhan mempunyai anak. Abraham, Manoah, dan masih banyak yang lain. Bukan hanya ini saja. Dalam Injil Lukas juga dicatat ada seorang bapak mempunyai 2 anak yang bungsu nakal, kurang ajar, minggat menghabiskan
harta orang tuanya. Tetapi akhirnya bertobat dan ternyata yang kelihatannya lebih baik yang selalu di rumahnya si anak sulung justru itu yang dikatakan terhilang. Injil Lukas juga mencatat ada 10 orang sakit kusta, yang 9 orang Yahudi, yang 1 orang Samaria. Semua disembuhkan. Tetapi yang kembali mengucap syukur justru yang Samaria. Kejutan-kejutan semacam ini banyak sekali dalam Injil Lukas. Bahkan memang disengaja, termasuk dalam Injil Lukas pasal 7 dicatat ada seorang Farisi namanya Simon. Mengundang Yesus datang ke rumahnya mengadakan pesta perjamuan baginya. Tetapi Yesus berkata, Simon, Simon, sejak aku masuk rumahku, masuk rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku dengan air, engkau tidak memeluk aku, tidak mencium aku. Padahal sedang tidak ada social distancing. Tetapi perempuan ini walaupun seorang pelacur, dia terus menangis, menciumi kakiku, mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Kontras sekali. Sesuai inilah Injil Lukas, itu sebabnya dalam Injil Lukas Tuhan Yesus sejak awal pelayanannya berkata, sama seperti waktu itu Elia tidak disuruh oleh Tuhan pergi ke seorang janda miskin yang ada di kalangan orang Israel, tetapi justru janda miskin di Sidon. Sama seperti pada zaman itu, zaman Elisa. Ada banyak orang Israel yang mengalami sakit kusta, tetapi justru Naaman, panglima Aram, yang disembuhkan. Itulah Injil Lukas. Yang dikira jelek ternyata lebih baik, dan yang disangka dan biasanya dianggap lebih baik ternyata tidak lebih baik. Oleh sebab itu saudara, jangan terlalu gampang kita dengan tangan kita menghakimi orang. Jangan terlalu gampang kita melihat peristiwa yang terjadi pada orang lain lalu mengatakan orang ini pasti begini, pasti begitu. Kita dengan cepat mencoba mencari-cari segala kelemahan-kelemahannya. Injil Lukas secara terang-terangan mengajar kita untuk belajar melihat kebaikan orang lain dan mencoba melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Di dalam pemahamannya seperti ini, mari kita bersama-sama sekarang membaca Injil Lukas pasal 7. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat pertama sampai 10. Saya akan baca secara pelan-pelan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan, katanya, ya layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Karena ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini,
maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah menjadi sehat kembali. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang. Maka paling tidak sebetulnya mulai ayat yang dalam pasal 6, ayat yang ke-17, di situ ada rangkaian pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan sebelum pasal 7 ini ditutup dengan satu kisah. 2 macam dasar yang benar. Yaitu tentang barang siapa yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Yang oleh Tuhan Yesus disampaikan melalui perumpamaan. Ada 2 orang yang sama-sama membangun rumah. Yang satu membangun di atas batu, yang satu supaya lebih gampang membangun di atas pasir. Dan ketika terjadi banjir, terjadi hujan deras, makanya membangun rumah di atas pasir walaupun cepat selesainya, tetapi juga cepat robohnya. Jadi ini penutupan daripada rangkaian pengajaran Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Maka masuk dalam perikop ini. Maka dengan kata lain seolah-olah mendahului orang-orang Israel yang mendengar firman Tuhan, sudah ada seorang perwira yang sudah melakukan dan menjalankan firman Tuhan jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran itu. Maka dikatakan bahwa perwira ini adalah seorang yang cukup pangkatnya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu seorang yang mengepalai 100 pasukan. Jadi di bawah dia ada 100 orang. Jadi kalau untuk ukuran militer kita sekarang mungkin pangkatnya sekitar letnan atau kapten. Menguasai 100 prajurit, memimpin 100 prajurit. Dia mempunyai seorang hamba. Tetapi dia menghargai hambanya begitu rupa sehingga pada waktu sakit dia mengutus orang supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Perhatikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat pertama saya akan baca. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Lalu di Kapernaum ada perwira yang seperti kita jelaskan tadi yang sudah kita baca. Mari kita bandingkan dengan Lukas pasal yang keempat. Dalam Lukas pasal yang keempat ayat 31. Di tempat yang sama di Kapernaum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Saya akan baca. Lukas pasal 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Demikian selanjutnya. Singkat cerita pokoknya kemudian setan itu diusir. Jadi sebelum peristiwa pasal 7, Yesus sudah pernah pergi ke Kapernaum, sudah pernah mengajar di rumah ibadah, sudah pernah melakukan mujizat. Maka di dalam pemahaman seperti ini ketika sekarang kali ini sekali lagi Yesus pergi ke Kapernaum, itu yang dicatat dalam pasal 7, perwira ini mendengar Yesus sedang ada di Kapernaum. Perwira ini ingat beberapa waktu yang lalu Yesus melakukan mujizat. Dan sekarang dia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, yang sangat dicintai walaupun beda bangsa.
Tetapi dia sangat mengasihi hambanya ini dan dia mau supaya Yesus menyembuhkan. Kita mendapatkan data yang seolah-olah kontradiksi antara pasal yang ketiga dan ayat-ayat yang selanjutnya. Saya akan baca lagi ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang-orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia di sini Yesus, datang dan menyembuhkan hambanya. Tetapi mari kita lihat ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, perwira ini ketika tahu Yesus sudah dekat dengan rumahnya, tepat-tepat mengutus orang. Lalu mengatakan, jangan repot-repot. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Aku tidak layak berjumpa dengan engkau. Itu kalimat daripada utusan daripada perwira ini kali yang kedua ketika menemui Yesus. Saya baca ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, di sini Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tadi ayat 3 ada semacam kesan perwira ini menyuruh orang menemui Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Tetapi ayat 6 dan 7 penjelasan perwira ini kepada sahabat-sahabatnya yang diutus kedua kali mengatakan, aku tidak layak berjumpa dengan engkau, termasuk tidak layak menerima engkau datang di rumahku. Jadi yang benar mana? Maka saya percaya yang benar adalah ayat 6 dan 7. Tetapi kenapakah pasal ayat yang ketiga dikatakan orang-orang banyak ini meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Maka sebetulnya kita bisa memahami awalnya perwira ini meminta tua-tua Yahudi supaya kalau boleh Yesus mendoakan saja hambanya yang sakit keras. Tetapi orang-orang Yahudi, dalam hal ini tua-tua Yahudi, meminta Yesus datang ke rumahnya. Sebab apa? Tua-tua Yahudi ini juga sangat menghargai perwira ini. Sangat menghargai. Sebab perwira ini agaknya sudah memeluk agama Yahudi. Mari kita baca lagi yang sebetulnya sudah saya baca, tetapi supaya kita lebih memahami kisah ini. Di dalam ayat yang ke-4 bagian B, atau saya baca mulai ayat 4. Mereka, yaitu orang-orang tua-tua Yahudi, datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ya layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Jadi kita bisa mensinkronkan atau mengharmoniskan kisahnya seperti ini. Si perwira cuman mengutus tua-tua Yahudi meminta Yesus mendoakan. Tetapi tua-tua Yahudi yang inisiatif mengatakan kau layak datang ke rumahnya sebab perwira ini sangat mengasihi bangsa kita sebab dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Menanggung dalam bahasa Asia mempunyai pengerti dia yang 100% mengeluarkan biaya untuk menanggung biaya pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Luar biasa ini perwira. Mengasihi bangsa Yahudi. Mengeluarkan biaya yang sangat besar sendirian untuk membangun rumah ibadah bagi orang Yahudi. Di dalam pemahaman yang seperti ini itu sebabnya saya menarik kesimpulan perwira ini rupanya sudah memeluk agama Yahudi. Sasa kita harus ingat loh. Orang ini seorang perwira berarti adalah seorang militer, berarti adalah seorang Romawi. Adalah tentara penjajah. Orang-orang Yahudi adalah bangsa yang terjajah.
Tetapi terlepas bahwa secara status ukuran masyarakat waktu itu dia lebih terhormat. Bangsa Romawi, seorang perwira. Tetapi dia mengasihi bangsa Yahudi seperti itu. Benar-benar dia sudah menjalankan hukum yang terutama yang kedua. Yang sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yaitu mengasihi sesamanya manusia. Dan dia mengasihi Tuhan dengan cara mengekspresikan menanggung semua biaya pembangunan rumah Tuhan. Itulah sebabnya saya tadi katakan ketika Tuhan Yesus menutup pengajarannya dengan mengatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Kalau pengajaran Kristus disimpulkan, bukankah juga menjadi dua hukum saja? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan perwira ini sudah melakukan. Seorang tentara penjajah. Kalau kita boleh pakai konsep tahun 45. Tentara Jepang, tentara Belanda. Bahkan bangsa sendiri, tetapi yang menjadi upahan tentara Belanda tentara company gitu ya. Itu kita konsepnya langsung negatif sekali. Tetapi ternyata di tengah-tengah bangsa Yahudi dijajah dan dikuasai oleh pemerintahan Romawi, ada seorang pasukan, ada seorang perwira yang mengasihi bangsa Yahudi seperti ini. Sosok Alkitab dalam hal ini Injil Lukas pasal 7 tidak memberikan penjelasan siapa hamba yang menjadi siapa yang sakit yang menjadi hamba daripada perwira ini. Apakah dia bangsa Yahudi atau bangsa lain? Saya tidak jelas terus terang. Saya tidak berani menarik kesimpulan bahwa budaknya ini pasti bangsa Yahudi. Ada kemungkinan bukan. Sebab orang Yahudi sedapat-dapatnya kalau jadi budak jangan jadi budak bangsa lain. Lebih baik jadi budaknya bangsa sendiri. Sebab enak jadi budaknya bangsa Yahudi. Tahu apa sebabnya? Ada aturan tahun Sabat. Kalau misalnya saya orang Yahudi pada waktu itu, saya jatuh miskin terpaksa saya harus menjadi budak, lebih baik saya menjual diri saya menjadi budak kepada sesama Yahudi. Sebab tahun ke-7 harus dibebaskan. Maka itu sebabnya ada kemungkinan besar budak ini bukan orang Yahudi. Tetapi paling tidak tadi muncul kalimat, orang ini layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Pada situasi yang tadi saya katakan ada satu gap yang sangat luas. Bangsa superior, bangsa Romawi, sang penjajah, bangsa Yahudi, bangsa yang inferior, bangsa yang dijajah. Itu tatanan masyarakat waktu itu, otomatis waktu itu punya konotasi seperti itu. Tetapi ada seorang perwira Romawi yang menerobos batasan gap ini. Dan mengasihi bangsa Yahudi begitu rupa. Bahkan mengasihi hambanya yang beda status juga dengan begitu rupa. Sehingga dikatakan orang ini layak ia tolong. Saya terus terang sangat tertarik. Sangat susah ngomongnya ketika dikatakan orang ini layak ditolong. Jadi waktu tua-tua Yahudi mengatakan ia layak ditolong. Sebetulnya waktu Tuhan Yesus kemudian mau datang ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hamba yang sakit. Sebetulnya siapa yang ditolong oleh Tuhan Yesus? Kalau kita mau coba tarik perbedaannya. Yang ditolong siapa? Yang sakit dong. Tetapi orang-orang Yahudi ini mengatakan ia layak ditolong. Kata ia di sini siapa? Sang perwira. Jadi di sini kita melihat ada satu kesan melalui ayat tadi, kita mendapatkan satu pemahaman.
Satu kesatuan, satu unity yang begitu indah. Dari seorang perwira berbangsa lain dengan seorang budak. Sehingga status budak yang sangat dihargai dilihat oleh orang-orang Yahudi, dalam hal ini tua-tua Yahudi, sebagai perwira itu sendiri. Dan saya percaya karena orang-orang Yahudi, dalam hal ini tua-tua Yahudi, juga melihat bahwa perwira ini menganggap orang Yahudi seperti bangsa sendiri. Tidak ada perbedaan etnis, tidak ada perbedaan status yang menjajah dan yang terjajah. Maka dikatakan iya layak ditolong. Kesatuan yang sangat luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai pikir dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah negara yang merdeka. Yang sudah 75 tahun merdeka ini, apakah masih ada batas-batas etnis seperti ini sehingga kita mengatakan aku, dia ya dia. Apakah ada pembatasan seperti itu? Kalau mau jujur, ada. Saya maaf kata nih ya, jujur aja. Saya dibesarkan satu konteks keluarga yang agak rasis dulu. Ibu saya tuh ngajarin saya yang lain itu setan kecuali orang Tionghoa tok yang bukan setan. Holan kui setan Belanda, Nyipun kui setan Jepang, Huana kui setan pribumi, semuanya setan. Maaf, itu ajaran ibu saya. Semuanya dibilang kui. Cuman orang Tionghoa tok yang orang Dongyin. Semua setan. Ya itu kebiasaan sih, tentu sebetulnya ibu saya bukan sungguh-sungguh dari hatinya yang terdalam menganggap orang lain setan. Tapi itu kebiasaan bahasa. Tapi bagaimanapun sebetulnya itu di satu sisi membuat tanpa disadari kalau kita terus-menerus dengan kebiasaan seperti itu, kita ini tidak mampu menjalankan dan mampu melihat bahwa satu dengan yang lain itu ciptaan Tuhan yang sama, gambar Tuhan yang sama. Saya sangat terkesan dengan kalimat tadi, ia layak engkau tolong. Kalau kita mau mencoba memisahkan kan harusnya kalimatnya seperti ini. Hambanya yang sakit perlu ditolong. Tetapi tua-tua Yahudi ini menganggap hamba itu dan Tuhan itu sama adanya. Dan luar biasa. Memang si perwira ini mempunyai keindahan yang luar biasa ketika dia mengutus sahabat-sahabatnya untuk bertemu Tuhan Yesus sekali lagi. Dia mengatakannya apa? Aku ini bawahan. Padahal kalimat selanjutnya menunjukkan adalah kalimat bahwa dia adalah seorang atasan. Tetapi dia lebih menekankan aku ini bawahan. Aku ini seorang bawahan. Sehingga aku menerima perintah. Walaupun juga di bawahku ada orang-orang yang aku perintahkan. Tetapi dia lebih menekankan aku ini seorang bawahan. Dan ketika dia tidak menerima dan merasa tidak layak menerima Yesus, bahkan berjumpa dengan Yesus, ada kemungkinan besar bagi saya. Karena dia adalah pemeluk agama Yahudi, dia minimal tahu Yesus adalah seorang nabi. Kalaupun dia belum tahu Yesus adalah Tuhan, adalah seorang nabi yang sangat diurapi oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat yang sudah sekian tahun lamanya tidak mendengar firman, tidak mengalami mujizat. Itu suatu yang luar biasa. Dan kehadiran ini harus dihargai, harus dilestarikan dalam tanda kutip. Sudah sekian lama orang-orang Yahudi tidak menerima nabi yang diutus oleh Tuhan. Sudah sekian lama orang-orang Yahudi tidak menerima firman. Bahkan mujizat tidak terjadi dan di dalam Yesus semuanya itu terjadi. Agaknya ketika orang perwira ini mengatakan aku tidak layak. Dan aku merasa tidak layak juga menyambut engkau datang ke rumahku. Bagi saya secara pribadi ada semacam kesan jangan sampai
Dengan kehadiran Yesus di rumah perwira ini, Tuhan Yesus mengalami banyak kesulitan dan pelayanan selanjutnya. Sebab kita tahu persis bagi orang-orang Yahudi yang cepat pikirannya, yang masih sangat sempit pikirannya, bagi orang Yahudi bergaul apalagi masuk rumah seorang kafir adalah sesuatu larangan keras. Padahal dalam Injil Lukas pasal awal, sebelum Yesus melakukan mujizat, ketika pertama kali Tuhan Yesus mengajar, sudah muncul bentrokan, bahkan ada usaha membunuh Tuhan Yesus. Saya baca dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat saya akan baca ayat 28 sampai 30. Demikian bunyinya. Mendengar itu, maksudnya mendengar ajaran Tuhan Yesus, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Injil Lukas pasal 4 ayat 28 sampai 30 sudah mencatat ada usaha orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus. Perwira ini melihat jelas siapa Yesus. Kalaupun belum sampai pada poin Yesus adalah Mesias, dia tahu dia adalah seorang nabi. Kehadiran Yesus luar biasa. Jangan sampai gara-gara dia Yesus mendapatkan masalah. Itu sebabnya tadi dikatakan dia hanya mengutus orang supaya Yesus mendoakan. Ia hanya mengutus orang dari tempat jauh, Yesus mendoakan hambanya. Tetapi orang-orang Yahudi yang meminta Yesus datang ke rumahnya. Itu sebabnya cepat-cepat dia kirim utusan lagi. Saya tidak layak bahkan berjumpa dengan engkau. Dan atas peristiwa yang dilakukan oleh orang perwira ini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata bahkan dari keturunan Israel tidak ditemukan orang yang mempunyai iman seperti orang ini. Kontras sekali bukan? Ketika orang-orang Yahudi mau membunuh Tuhan Yesus, tidak percaya bahwa Yesus Mesias, minimal perwira ini mempunyai iman yang begitu rupa yang mengatakan, asal engkau berdoa dari tempatmu, maka hambaku niscaya akan sembuh. Dan itu betul terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam era yang seperti sekarang ini di tengah-tengah kita lagi masih terus dalam suasana memperingati kemerdekaan. Mari kita ingat, setiap kita siapapun dia, suku bangsa apapun, selama kita ada di Indonesia kita satu adanya. Mari kita mengasihi mereka semua. Boleh berbeda secara suku, tetapi demi kasih kita kepada Tuhan, kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan marilah kita mempunyai iman yang sama seperti perwira ini. Kalau saudara masih ingat tadi waktu saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa dengan satu doa yang tegas dan saya sadari Tuhan. Kami konkret mengakui COVID-19 ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya sekarang ini kami kemana-mana kami pakai masker, kemana-mana begitu masuk rumah kami langsung cuci tangan, sebentar-sebentar kami pakai disinfektan. Kami konkret mengakui COVID ada di tengah-tengah kami. Tetapi bolehkah saya menantang dan bertanya kepada setiap orang percaya, apakah kita juga mempunyai iman yang sekonkret tentang kehadiran Tuhan atas kehidupan kita? Sama seperti konkretnya kita menyadari adanya COVID di sekitar kita. Kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita ngomong, Tuhan kau hadir dalam kehidupanku, Tuhan kau menyertai aku, itu lip sync. Kita ngomong, Tuhan engkau selalu menyertai aku, menjaga aku, tetapi buktinya kemana-mana kita mengalami kekhawatiran. Saya bukan mau mengatakan kita gegabah.
Tetapi mari, iman seperti perwira ini, hari ini oleh belas kasihan Tuhan dianugerahkan kepada setiap kita. Jika di dalam kondisi kita tetap harus bertanggung jawab menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga social distancing, tetapi pada saat yang sama kita percaya ada Tuhan yang sekonkret COVID hadir di mana-mana. Saya percaya seberapa banyaknya, kalau boleh disebut virus-virus COVID itu berapa banyak saya tidak ngerti. Tapi kehadiran Tuhan di mana-mana lebih menyertai kita lebih daripada kehadiran COVID itu. Biarlah iman ini yang sekarang ini Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Kita belajar pada seorang perwira yang punya alasan untuk menganggap rendah yang lain. Tetapi dia menyatukan diri begitu rupa dengan semua orang karena dia mengasihi Tuhan bangsa Israel. Dia mengasihi dan beribadah kepada Tuhan bangsa Yahudi. Beribadah kepada Tuhannya bangsa Yahudi berarti mengasihi bangsa Yahudi. Dan karena kita beribadah kepada Allah yang menciptakan seluruh umat manusia, maka berarti kita harus mengasihi semua umat manusia. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami datang. Hari ini sekali lagi kami diingatkan ada seorang yang sebetulnya mempunyai banyak alasan. Baik karena pangkatnya, baik karena etnisnya sebagai orang Romawi. Dia merendahkan yang lain. Namun kami mendapatkan teladan yang begitu indah. Karena dia beribadah kepada Allah Yahudi. Maka ia mengasihi bangsa Yahudi. Karena ia beribadah kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dan umat manusia. Maka dia juga mengasihi budaknya. Menghargai budaknya seperti itu. Sama seperti ia beribadah kepada Tuhan. Bapa, perwira ini mempunyai iman yang melebihi orang-orang Israel pada waktu itu. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Kristus kuasa Roh Kudus bekerja secara ajaib. Ya Tuhan, biarlah pada saat ini kami pun boleh tetap percaya. Sekonkret udara yang kami hirup setiap hari. Sepasti itu juga Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami setiap hari. Kemanapun kami pergi, kami selalu mendapatkan sinar matahari. Di tempat itu juga kami percaya Engkau hadir dan menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kami. Di tengah-tengah kami harus bertanggung jawab dalam situasi wabah yang masih terus terjadi. Pada saat yang sama kami percaya bukan kemampuan kami berjaga-jaga. Tetapi karena pemeliharaanmu atas setiap kami. Maka kami tetap boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Tuhan, berikanlah kepada kami iman seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Supaya kemana-mana kami melakukan apa saja, kami membawa kemuliaan nama-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersama.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita sekali lagi mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, mengundang kiranya kemurahan-Mu meliputi seluruh negeri ini, seperti air laut yang meliputi seluruh permukaannya. Demikianlah kiranya Roh-Mu Tuhan, meliputi seluruh bangsa kami ini, sehingga seluruh bangsa dipenuhi dengan satu perasaan takut kepadamu. Seluruh bangsa merasakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sekalipun berbeda-beda suku. Tuhan, kami rindu bangsa kami ini menjadi satu bangsa yang terus-menerus karena menyadari penuhnya berkat-berkat sumber alam yang sangat berlimpah yang Kau taruh di dalam perut bumi negara kami ini. Justru membuat kami menjadi bangsa yang terus-menerus bersyukur kepadamu. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, berkatilah bangsa ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya memerintah atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa yang lain. Benar,
Kami tahun demi tahun, setiap 5 tahun sekali kami harus memilih siapa yang menjadi presiden kami. Tetapi dalam keyakinan iman kami percaya Engkaulah Raja kami, presiden kami yang menguasai negeri kami, bahkan seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu ya Tuhan kami berdoa. Kepadamu Tuhan kami memohon. Kiranya Engkau terus berkati bangsa kami mulai daripada orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami rasa takut dan hormat kepadamu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya cepat atau lambat kami boleh kembali menjalani kehidupan kami secara normal. Karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa untuk mengatakan ya atau tidak. Dan kapan Engkau mau bertindak, pada saat itu juga segala sesuatu yang paling baik akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan kami terus berdoa, berikanlah kepada kami Tuhan kesabaran menanti Engkau intervensi di tengah-tengah sejarah, menghapuskan semua wabah yang sedang terjadi, bahkan intervensi di tengah-tengah bangsa kami, membawa kami selangkah lebih maju dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu bahkan juga tetap berdoa untuk setiap jemaat-Mu satu persatu di dalam keberadaannya masing-masing. Yang lanjut usia, yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kiranya Engkau kuatkan bahkan jamah dan sembuhkan. Yang sedang mengalami pergumulan, kekhawatiran, dan biarlah firman pada pagi hari ini dan siang hari ini mengkuatkan dan menambahkan iman mereka. Satu persatu Tuhan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau jaga dan pelihara. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan hamba-Mu berdoa. Utuslah malaikat-Mu satu persatu mengunjungi setiap rumah jemaat-Mu satu persatu. Jaga mereka satu persatu. Oleh karena itu kami sekarang ini dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat siang, doa teduh ibadah selesai. Sampai berjumpa minggu depan.